Sosok yang berdiri tepat di pintu rumah yang terbuka itu bukanlah ibunya, melainkan sosok lain yang berdiri dengan memakai baju kebaya berwarna coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yang kisahnya selalu dark banget ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Bang Sidik kali ini akan menceritakan tentang sebuah rumah angker yang ada di Ciwidey. Waduh, jadi Ciwidey ini adalah salah satu kota kecil yang ada di Kabupaten Bandung ya teman-teman ya. Itu daerahnya sejuk karena pegunungan dan wah, ini kota pariwisata indah banget ya. Dan rumah yang ditempati oleh keluarga Panugraha ini ternyata dulunya memiliki masa lalu yang kelam. Wow, apa sih masa lalunya itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang bertanya-tanya apa sih gelas ini? Waduh, ini jadi teman-teman kalau suka ya, kalau mau bernostalgia, karena ini adalah gelas kalau saya pribadi nih ya, dulu kakek saya, engkong saya dari ibu ya, itu suka banget nih pakai gelas ini, contang kayak disebutnya contang. Jadi ini kan gede ukurannya nih, jadi saya buat air putih ya kan, biasanya kalau buat kopi agak kecil. Malah kata istri saya, katanya kalau di kampungnya dia buat tempat minyak goreng baru kurang. Ini saya buat air putih teman-teman, tapi intinya sih kalau mau bernostalgia bisa diklik di keranjang kuningnya, harganya sangat bersahabat ya. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Entry. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Bandung. Rumah setan di Ciwidey, Bandung. Aku ingin menceritakan sebuah rumah yang terkenal sangat angker di sekitar kampung kedua orang tuaku yang ada di Ciwidey. Cerita tentang rumah tersebut ada dari semenjak aku masih SD, dan orang-orang seperti menghindari rumah itu karena banyak sekali cerita penampakan di dalam rumah itu dari zaman dahulu. Rumah itu memang letaknya agak sedikit jauh dari pemukiman, jauh dari keramaian, dan tersembunyi di balik rimbunnya pohon jambu dan rumpun bambu yang lebat. Setiap kali aku pulang ke rumah kedua orang tuaku, aku selalu melewati rumah itu. Namun, tepat ketika awal tahun baru, ketika aku kembali pulang, aku melihat rumah itu nampaknya sudah direnovasi. Awalnya, aku pikir ada pemilik baru yang akan tinggal di sana. Namun ternyata, malah ada kisah yang menyeramkan di balik renovasi itu. Dan hal itu terjadi kepada salah satu keluarga yang baru 6 bulan tinggal di sana, dan sekarang sudah ingin menjual lagi rumah itu, sehingga akhirnya rumah itu direnovasi ulang untuk kemudian dijadikan villa. Aku yang penasaran langsung bertanya kepada kakak-kakakku, dan di sana kakak bercerita banyak sehingga aku tertarik untuk menceritakannya kembali di dalam kisah ini. Nama keluarga yang membeli rumah itu adalah keluarga Nugraha. Mereka adalah sebuah keluarga yang terdiri dari Bu Lina, Bapak Nugraha, dan 2 anak mereka yang bernama Evi dan Dada. Mereka datang ke kampung kami tepat 6 bulan yang lalu, di mana mereka sedang mencari hunian yang tenang untuk rumah tinggal mereka. Setelah sebelumnya mereka tinggal di salah satu komplek besar yang ada di kota Bandung. Entah ada alasan apa mereka pindah ke kota kecil seperti Ciwidey.
Namun katanya mereka ingin mengembangkan bisnis karena Ciwidey termasuk kota pariwisata yang mungkin akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Mereka pun mulai mencari-cari hunian yang cocok. Hingga akhirnya mereka menemukan rumah yang cocok, sebuah rumah yang terkenal angker bagi masyarakat kampung yang tinggal di sekitar rumah tersebut. Aku tidak tahu siapa yang menyarankan mereka membeli rumah itu, karena yang aku tahu ada kisah gelap tentang hilangnya seseorang yang ada di rumah itu pada masa lalu. Bahkan jasad orang itu belum ditemukan sampai sekarang dan sosoknya menjadi sebuah mitos dan ditakuti karena sosok itu selalu muncul di rumah itu setiap kali ada orang melintas ke rumah tersebut ketika malam. Mungkin karena keluarga Panugraha ini orang kota, sehingga mereka tidak mempedulikan semua mitos dan cerita-cerita seram. Mereka hanya menganggap rumah itu bagus dan layak untuk dihuni. Mereka berpikir hanya untuk membersihkan dan merenovasinya sedikit, maka rumah itu bisa menjadi hunian yang pas untuknya selama tinggal di kampung kami. Kami hanya menyambut mereka dengan kedua tangan terbuka. Meskipun di balik itu kami semua khawatir atas apa yang terjadi dengan mereka ketika tinggal di dalam sana. Di hari-hari pertama kepindahan mereka, Panugraha sudah mengalami kesulitan. Dia tampaknya tidak menemukan kuli bangunan yang mau merenovasi rumah itu agar layak huni. Maklum saja, para warga di sekitaran rumah itu tahu apa yang terjadi tentang rumah tersebut dan para kuli bangunan di kampung juga takut. Butuh waktu beberapa hari hingga Panugraha bisa membawa para kuli bangunan yang bisa merenovasi rumah tersebut. Itu juga adalah tukang-tukang yang tinggalnya di luar dari kampung kami, sehingga mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah itu dan segala hal mengerikan di dalamnya. Butuh waktu seminggu untuk merenovasi rumah itu. Dari mulai mengecek talang air yang bocor, mengecat ulang sehingga rumah itu nyaman untuk ditinggali. Banyak desas-desus bahwa ada beberapa kuli bangunan yang tidak kembali, katanya. Mereka mengalami hal yang mengerikan ketika sedang merenovasi rumah tersebut, terutama ketika mereka memasang pipa panjang dari sumur belakang ke kamar mandi yang terletak di dapur. Namun, hal itu tidak disadari oleh keluarga Panugraha. Mereka yang sudah lama tinggal di kota berpikir bahwa itu hanyalah sebuah hal yang tidak perlu ditakuti. Setelah renovasi itu selesai, akhirnya keluarga Panugraha benar-benar pindah ke sana dan mereka kini menjadi bagian dari warga kampung tanpa tahu apa yang ada di dalam rumah itu ketika mereka tinggal di sana. Nampaknya renovasi yang mereka lakukan membuat rumah itu terlihat tidak semenyeramkan dulu. Terbukti dengan kepindahan mereka, rumah itu menjadi terang benderang. Pohon-pohon jambu dibabat dan halamannya dibersihkan, membuat rumah itu menjadi seperti villa yang sering ditemui di tempat wisata. Anak pertama mereka yang bernama Evi pun kini mulai sekolah di SMA kampung. Dia mulai akrab dengan teman-temannya yang merupakan warga kampung. Setiap sekolah, teman-temannya pasti membicarakan tentang rumah itu. Mereka mempertanyakan kenapa keluarga Evi mau tinggal di sana. Namun Evi menjawab bahwa dia nyaman tinggal di rumah itu. Dan dia juga berkata bahwa tidak ada gangguan apapun selama mereka tinggal di sana. Begitu juga dengan Dada yang merupakan anak bungsu dari keluarga Panugraha. Ketika dia tinggal di rumah itu, dia sangat senang. Bahkan ia sering kali menjelajahi setiap sudut rumah. Dan dia juga sering bermain ke kebun sayuran yang menyatu dengan halaman belakang dari rumah tersebut. Panugraha yang bekerja sebagai seorang akuntan pun nampak nyaman tinggal di sana.
Dia bekerja di lantai 2 dengan laptop di depannya. Jendela selalu terbuka, ditemani oleh angin sejuk yang bertiup dari arah pegunungan yang ada di belakang rumah mereka. Bagi keluarga mereka yang awalnya tinggal di kota, hal itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Sehingga semua cerita menyeramkan tentang rumah itu luntur seketika ketika keluarga Nugraha tinggal. Namun, ketenangan yang mereka alami tidak bertahan lama, karena tepat ketika mereka 1 bulan pindah dan menetap di rumah tersebut, hal-hal yang para warga takutkan akhirnya mereka rasakan. Penampakan pertama kali yang dialami oleh keluarga itu berawal dari Evi. Pada saat itu, Evi selalu datang ke kampung untuk mengerjakan tugas bersama teman-temannya sampai malam. Tepat jam 9 malam, Evi pun pulang. Ia menyusuri jalan ke rumah itu sendirian. Jujur saja, Evi pada malam itu sudah disuruh menginap oleh temannya. Mereka pasti tahu kondisi jalan ke rumah tersebut dengan berbagai cerita seram yang pernah mereka dengar. Tapi Evi berkata bahwa dia adalah orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu, dan dia harus tetap pulang karena tidak mau ibunya khawatir. Teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa ketika ia tetap memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan Evi pun tidak mau merepotkan keluarga temannya apabila ia menginap, sehingga dia pun pamit dan pulang ke rumah yang letaknya berada di luar kampung. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi dengan Evi. Selama di perjalanan, meskipun ada beberapa jalan yang gelap gulita, dia tidak merasakan apa-apa dan terus berjalan agar segera sampai ke rumah. Hingga akhirnya, ketika dia sampai di halaman depan rumahnya, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang membuat dia terdiam. Evi melihat bahwa pintu rumahnya terbuka lebar dan ada seseorang yang berdiri di depan rumahnya seperti menunggu dirinya pulang. Pada awalnya, Evi mengira jika itu adalah ibunya, karena dia tahu bahwa ibunya pasti akan menunggunya apabila dia belum pulang. Namun ternyata apa yang ia pikirkan salah. Sosok yang berdiri tepat di pintu rumah yang terbuka itu bukanlah ibunya, melainkan sosok lain yang berdiri dengan memakai baju kebaya berwarna coklat. Dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Namun yang pasti, dia melihat bahwa sosok itu berdiri dengan rambut panjangnya yang terurai hingga menutupi punggung. Semakin dekat Evi berjalan, kebaya yang sosok itu pakai semakin jelas. Kebaya itu terlihat sangat lusuh dengan warna yang pudar, seolah-olah sudah sangat lama dipakai tubuhnya. Dan yang paling mencolok adalah postur tubuhnya yang membungkuk, seolah-olah sedang melihat sesuatu di lantai. Hal itu tentu saja membuat Evi langsung menghentikan langkah. Dia terdiam dengan sosok yang ia lihat tepat di depan kedua matanya. Rasa takut yang awal tak ada kini mulai menguasai dirinya. Hal itulah yang membuat Evi tiba-tiba membalikkan tubuh dan kembali berlari meninggalkan rumah itu untuk kembali ke rumah temannya. Temannya nampak panik ketika Evi kembali. Wajah Evi begitu pucat ketika melihat sosok itu, sehingga temannya langsung menyuruhnya masuk dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan Evi bercerita tentang apa yang dia lihat. Keluarga dari temannya itu hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, mereka langsung menyuruh Evi untuk beristirahat di rumahnya dan berkata bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Di pagi harinya, Bulina datang ke rumah temannya ini untuk mencari Evi. Mereka berkata bahwa Evi sedang beristirahat di kamar bersama anaknya dan Bulina tidak perlu khawatir atas kondisi Evi. Tak lama kemudian, Evi terbangun. Dia kaget ketika melihat ibunya sudah menunggu di ruang tamu. Bulina pun mengajak Evi pulang, dan di sepanjang perjalanan menuju rumah, Evi berkata bahwa dia melihat seseorang berkebaya coklat berdiri di depan pintunya yang terbuka lebar.
Hal itu tentu saja membuat ibunya kaget, karena ketika Evi berkata seperti itu, ibunya berkata bahwa ia tidak mendengar seseorang yang membuka pintu rumah. Bahkan, pintu rumah itu tertutup rapat hingga pagi menjelang, sehingga rasanya tidak mungkin ada orang lain selain keluarga mereka yang membuka pintu rumah. Apalagi ada sosok yang berdiri dengan wajahnya yang menunduk. Evi sempat meyakinkan ibunya bahwa ia benar-benar melihat hal itu, namun ibunya kembali berkata bahwa kalau ada yang membuka pintu rumah, dia pasti tahu. Karena ibunya belum tidur dan tidak ada orang yang membuka pintu rumah sampai tengah malam, sehingga ibunya langsung mengunci pintu itu dan mencari Evi ketika pagi tiba di rumah temannya. Hal itu tentu saja membuat Evi bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang dia lihat dan apakah yang ia lihat itu hanyalah halusinasi. Ibunya mencoba menenangkan Evi. Dia berkata bahwa mungkin anaknya ini kecapean sehingga ia melihat hal-hal yang aneh ketika pulang. Dia juga berkata bahwa Evi tidak perlu ketakutan seperti itu, karena mau bagaimanapun rumah yang mereka tempati adalah rumah tua yang direnovasi, sehingga bisa saja memang ada hal-hal seperti itu di dalam rumah. Setelah kejadian itu, Evi kini lebih berhati-hati. Dia mulai mempercayai cerita-cerita dari temannya, dan dia juga sekarang lebih waspada, tak mau lagi pulang larut malam, dan lebih memilih menginap daripada harus bertemu dengan sosok wanita berkebaya coklat yang muncul di depan pintu rumahnya. Bukan hanya itu saja, Evi kini lebih memilih untuk menyalakan semua lampu ruangan yang ada di dalam rumahnya. Tak jarang, ia juga selalu menyalakan radio atau lagu-lagu yang ada di ponselnya dengan sangat keras di dalam kamarnya. Tujuannya hanya satu. Dia tidak ingin mendengar suara aneh apapun yang akan membuatnya ketakutan. Dengan lampu yang menyala terang, ia merasa aman dan tenang. Namun, teror itu tidak lagi menghantui Evi. Tapi sekarang seluruh anggotanya mulai merasakan gangguan-gangguan aneh yang ada di dalam rumah itu. Dimulai dari Panugraha, yang seringkali melihat bayangan turun ke lantai 1 dan mengarah ke kamar mandi belakang setiap kali ia sendirian di lantai 2. Lalu Bulina, yang sering ke kebun belakang, seringkali merasakan bahwa peralatan berkebunnya sering berpindah, dan terkadang ia seperti merasa diawasi oleh seseorang ketika berada di dalam kebunnya. Bulina selalu melirik ke arah sumur tua yang ada di belakang rumah, seperti ada sesuatu yang tidak ia mengerti tentang sumur itu. Dan di beberapa waktu, dia selalu merinding ketika mendekat ke sumur tersebut, terutama ketika malam. Begitu juga dengan Dada. Dia yang selalu menjelajah di dalam rumah itu, kini selalu ditampaki oleh seseorang yang ia anggap ibunya sendiri. Dan ketika sadar bahwa itu bukan ibunya, tiba-tiba sosok itu mendadak menghilang. Semua anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah itu kini merasakan seperti apa yang Evi rasakan. Dan semakin lama mereka tinggal di sana, gangguan-gangguan itu semakin intens. Sosok wanita berkebaya coklat itu kini lebih sering menampakkan dirinya, terutama pada Evi dan Dada di dalam rumah besar itu. Awalnya, Panugraha menganggap bahwa itu adalah gangguan-gangguan biasa seperti layaknya rumah-rumah tua pada umumnya. Dia tidak terlalu peduli, dia hanya berpikir apabila mereka tidak mengganggu sosok itu, maka nanti sosok itu akan hilang dengan sendirinya. Namun apa yang dipikirkan salah, karena gangguan-gangguan itu malah semakin banyak, terutama oleh Dada yang sekarang merasa trauma dan tak bisa tidur sepanjang malam. Dada berkata bahwa ia selalu bermimpi dikejar oleh sosok perempuan berkebaya coklat sepanjang malam. Hal itu tidak terjadi 1 atau 2 kali saja, tapi hampir setiap malam ia merasakan hal yang sama. Di dalam mimpinya, perempuan itu selalu muncul dimanapun.
kadang di atas tangga, kadang di halaman, bahkan ketika mimpinya bukan berada di dalam rumah, sosok itu masih terus ada. Lalu, sosok wanita berkebaya coklat dengan wajahnya yang menunduk itu selalu melayang dan mendekat, dan hal itu membuatnya selalu berlari menjauh dari wanita itu. Dada selalu berlari di dalam mimpinya, melewati lorong-lorong gelap yang tak berujung, menembus hutan lebat, bahkan menyeberangi sungai yang deras. Namun, kemanapun dia pergi, sosok itu selalu muncul di hadapannya dan mengejarnya terus hingga ia terbangun dari tidurnya. Setiap kali dia terbangun, dia merasa bahwa tubuhnya sangat lelah dan tubuhnya basah akibat keringat, sehingga ia selalu memanggil kedua orang tuanya. Hal itu tentu saja membuat Dada langsung melaporkan pada ibunya. "Mah, aku mimpi dikejar-kejar wanita itu terus. Dia selalu muncul sepanjang malam, Mah. Dan kadang-kadang wanita itu muncul dari dalam sumur belakang, Mah," kata Dada dengan wajah yang pucat. Bulina dan Panugraha hanya terdiam melihat anaknya bercerita seperti itu. Evi pun tampak ketakutan. Hal itu membuat Evi berkata bahwa mereka harus membawa orang pintar untuk mengusir sosok itu, karena mau bagaimanapun sosok itu mulai mengganggu. Evi juga mulai bercerita tentang kisah-kisah yang berkembang di masyarakat kampung, tentang sosok itu, juga tentang rumah ini. Hal itu pun langsung dipotong oleh Panugraha. Dia nampaknya masih bersikap dan tidak peduli dengan hal-hal yang mereka alami di dalam rumah itu. Bahkan Panugraha berkata bahwa mereka tidak boleh takut, karena apabila mereka takut, sosok itu malah akan lebih senang. Entah Panugraha tidak terlalu percaya atau apa yang ia katakan pada keluarganya sengaja dibuat agar bisa menenangkan mereka. Karena tepat ketika ia selesai berbicara seperti itu, Panugraha seperti melakukan sesuatu agar keluarganya nyaman dan tidak ketakutan, seperti membeli banyak lampu untuk memastikan tidak ada tempat yang gelap. Bukan hanya itu saja, Panugraha kini memastikan anak-anaknya bisa tidur dengan nyenyak sebelum akhirnya dia juga beristirahat. Dia masih berpikir bahwa sosok yang sering muncul di rumah ini bukanlah gangguan. Dia masih meyakini bahwa sosok itu akan menghilang secara perlahan ketika mereka bisa bertahan di dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh Panugraha nampaknya berhasil. Karena setelah ia melakukan berbagai hal, sosok yang keluarganya takuti itu perlahan-lahan menghilang. Dada berkata bahwa sosok wanita berkebaya coklat itu tidak lagi muncul di dalam mimpinya. Meskipun dia masih bisa merasakan hal-hal aneh di dalam rumah ini, tapi hal itu tidak membuatnya ketakutan seperti sebelumnya. Begitu juga dengan Evi. Semenjak Panugraha selalu menjaga mereka agar bisa tertidur lelap, Evi jarang menemukan hal-hal aneh di rumah. Meskipun itu tidak benar-benar menghilangkan gangguan dari sosok itu, tapi setidaknya kehadiran sosok itu berkurang. Namun, ketenangan itu nampaknya tidak bertahan lama. Tepatnya ketika Bibi Ida, yang merupakan adik dari Bulina, datang dan berkunjung ke rumah. Bu Ida adalah orang yang sedikit aneh menurut mereka. Dia memiliki kebiasaan mandi tengah malam. Entah apa maksudnya dia melakukan hal tersebut, tapi katanya mandi di tengah malam itu bisa membuat kulitnya halus dan bersih, dan hal itu selalu ia lakukan dimanapun, termasuk ketika sedang bertamu di rumah ini. Bida nampak senang dengan suasana rumah yang nyaman. Bahkan dia semakin senang ketika melihat air di kamar mandi yang sangat jernih. Maklum saja, rumah yang sedang mereka tempati adalah rumah yang terletak dekat pegunungan, sehingga Bida sudah tidak sabar untuk mencoba air jernih itu. "Jadi, kalian narik air dari sumur tua ini ya, terus ngalirinya ke kamar mandi? Wih, sepertinya aku udah gak sabar untuk melakukan ritual rutinku di sini," kata Bi Ida sambil tertawa ke arah Panugraha dan Bulina.
Panugraha dan Bulina saling pandang satu sama lain. Bagaimana tidak? Mereka tahu apa yang terjadi di dalam rumah ini, dan apabila mereka membiarkan Biida mandi tengah malam, mereka takut akan ada sesuatu yang terjadi. Bi, kata Panugraha, mendingan jangan kalau di rumah ini, Bi. Nanti aja pas pulang Bibi mandi tengah malamnya. Oh, kenapa? Balas Biida. Ya karena, balas Bulina yang sedikit ragu untuk menjawab. Bulina melirik ke arah suaminya, dan Panugraha juga nampak sedang berpikir bagaimana caranya ia melarang agar Biida tidak mandi tengah malam. Namun belum juga Panugraha menjawab, Biida langsung berkata, pasti karena hantu kan? Udah, jangan terlalu penakut kalian tuh. Kalian tahu sendiri kan, rumahku itu bekas rumah Belanda di Bandung, yang katanya tiap malam ada noni Belandanya. Tapi mana? Pas aku tinggal di sana, nggak nongol-nongol tuh. Panugraha dan Bulina hanya terdiam. Dia tidak bisa menjawab atas apa yang dikatakan oleh Biida, sehingga mereka akhirnya membiarkannya melakukan apapun yang ingin dilakukannya, dan Panugraha lebih memilih untuk menjaganya di ruang tengah sekaligus menjaga kedua anaknya. Panugraha akhirnya kembali siaga di ruang tengah, dan dia melihat bahwa Biida benar-benar melakukan ritualnya tepat di tengah malam. Dia membawa peralatan mandinya, lalu masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang. Terdengar suara air yang diguyur ke badan Biida. Suasana rumah yang awalnya hening di tengah malam itu menjadi sedikit berisik. Panugraha hanya duduk sambil mengecek laptopnya di ruang tengah. Dia fokus dengan layar dan angka-angka yang selalu ia kerjakan. Namun setelah setengah jam berlalu, dia baru sadar bahwa Biida berada di dalam kamar mandi lama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sudah selesai dengan urusannya. Bukan hanya itu, suara guyuran air yang tadi Panugraha dengar mendadak menghilang. Aneh, seharusnya kalau udah beres, dia langsung keluar kamar mandi dan masuk ke kamar Evi untuk istirahat. Tapi kok gak ada suara ya? Gumam Panugraha. Pada awalnya, Panugraha ingin mengecek keadaan Biida ke kamar mandi belakang, namun ia ragu karena takut dianggap mengintip. Panugraha terus menunggu Biida di tengah rumah hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Rasa khawatir muncul. Dia takut ada sesuatu yang terjadi dengan Biida. Panugraha segera membangunkan istrinya yang sedang tertidur dan berkata bahwa seperti ada yang aneh dengan Biida. Awalnya, Bulina tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, namun Panugraha menjelaskan dengan detail. Dari mulai Biida masuk ke kamar mandi, suara guyuran air yang mendadak hening, lalu hingga 1:30 pagi tidak ada tanda-tanda Biida keluar dari dalam kamar mandi. Tolong dicek, Bu. Takutnya ada apa-apa sama adik kamu, kata Panugraha dengan wajah khawatir. Bulina dengan wajah mengantuk akhirnya menurut. Dia menguap, kemudian berjalan keluar kamar ditemani oleh Panugraha. Rasa khawatir itu semakin terasa ketika mereka berdua semakin dekat dengan kamar mandi. Karena suasana di belakang benar-benar hening. Tidak ada apapun yang terdengar selain langkah kaki mereka berdua. Benar saja, tepat beberapa meter dari pintu kamar mandi, mereka terdiam. Bulina yang berjalan paling depan pun langsung melirik ke arah suaminya. Kemana si Ida ya? Tanyanya kepada Panugraha. Panugraha yang ada di belakangnya hanya bisa menggelengkan kepala. Ya kan, aku udah bilang. Tadi aku dengar dia mandi, terus sepi. Nah pas kita cek sekarang, pintu kamar mandinya kebuka, dan kita nggak tahu di mana dia sekarang, jawab Panugraha yang nampak kebingungan. Coba Pak, cek di kamar Epi, siapa tahu dia udah istirahat, tanya Bulina mencoba memerintah suaminya untuk mengecek ke kamar Evi. Panugraha mengangguk. Dia lalu berjalan ke arah kamar Evi. Dalam hatinya,
Rasanya tidak mungkin Bi-Ida ada di dalam sana, karena apabila dia selesai mandi dan masuk ke kamar Evi, seharusnya Panugraha melihatnya melintasi lorong ini dan masuk ke dalam kamar anaknya. Namun dia harus tetap melakukannya, karena siapa tahu ia tidak menyadari bahwa Bi-Ida sudah berada di dalam kamar anaknya. Panugraha pun kembali berjalan ke arah kamar Evi untuk mengecek keberadaan Bi-Ida. Tapi baru saja ia melangkahkan kakinya beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari arah luar. Hal itu tentu saja membuat Bulina dan Panugraha langsung berteriak secara bersamaan. "Bi-Ida!" teriaknya. Panugraha dan Bulina langsung berlari ke arah pintu belakang yang ada di dapur. Mereka tahu suara dari teriakan itu. Dengan wajah mereka yang pucat, mereka langsung bergegas berlari ke arah sumber suara yang terletak di belakang rumah. Ketika mereka membuka pintu rumah dan berlari ke arah sumber suara, mereka berdua terkejut ketika menemukan Bi-Ida pingsan dengan tubuhnya yang tergeletak di dekat sumur tanpa ada selai benang yang menutupi wajah. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya tampak pucat, kedua matanya terpejam. Hal itu tentu saja membuat Bulina panik. Dia langsung melirik ke arah suaminya. "Pak, tolong bawain handuk buat Bida," katanya sambil berteriak. Hal itu membuat Panugraha panik. Dia langsung berlari lagi ke dalam, membawakan handuk serta pakaian yang masih menggantung di kamar mandi. Kegaduhan yang mereka alami membuat Evi dan Dada terbangun dari tidurnya. Mereka langsung keluar dari kamar masing-masing, menyusul kedua orang tua mereka yang berada di belakang rumah. Bulina langsung menutupi tubuh Bi-Ida dengan handuk, dan dia langsung menepuk-nepuk wajah adiknya agar kembali sadar. Bulina berusaha untuk membangunkan Bi-Ida dengan berbagai macam cara. Namun dia masih belum sadar, hingga akhirnya Bulina meminta tolong pada suami dan kedua anaknya untuk membantu membawa Bi-Ida ke rumah agar tidak kedinginan. Hal itu tentu saja membuat mereka semua bingung. Kenapa Bi-Ida sampai keluar tanpa ada yang tahu? Bulina beberapa kali bertanya pada Panugraha, dan Panugraha menjawab bahwa dia tidak melihat Bi-Ida keluar dari kamar mandi selama ia berada di ruang tengah. "Coba baringkan dulu di kamar Epi, terus kasih selimut biar hangat," kata Panugraha. Bulina, Evi dan Dada mengangguk, dan Panugraha langsung bergegas kembali dari kamar setelah membaringkan tubuh Bi-Ida yang masih tak sadarkan diri. "Mau kemana, Pak?" tanya Bulina. "Menutup pintu belakang," jawabnya sambil berjalan ke arah dapur. Sepanjang jalan menuju pintu belakang, pikiran Panugraha diliputi berbagai pertanyaan. Otaknya yang selama ini rasional sedikit demi sedikit terkikis oleh semua keanehan dan gangguan yang terjadi di dalam rumah ini. Apalagi ini sudah bukan lagi gangguan, tapi sebuah teror yang mana bisa memindahkan tubuh manusia tanpa disadari. Pikiran itu terus berkecamuk hingga akhirnya dia berhenti dan menatap pintu belakang yang masih terbuka. Namun tepat ketika Panugraha ingin menutup pintu, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang selama ini menjadi sumber teror bagi keluarganya. Sosok perempuan berkebaya coklat tiba-tiba muncul tepat di atas sumur, kepalanya menunduk dengan rambut yang menutupi setengah dari wajahnya. Dia hanya melayang tanpa melakukan gerakan lain di hadapan Panugraha, dan hal itu membuat Panugraha terdiam sejenak dengan tangan yang mulai gemetar. Beberapa detik setelah kemunculannya, tiba-tiba tubuh itu melayang turun ke arah sumur. Tubuhnya itu menutup papan penutup sumur, dan tak lama setelah tubuhnya masuk ke dalam sumur itu, tiba-tiba saja ketak, pipa-pipa yang mengalirkan air dari sumur itu mendadak patah. Begitu juga dengan penutup sumur itu yang langsung terbelah menjadi dua, dan salah satu patahnya jatuh ke dalam sumur. Panugraha mendadak gemetar. Dia yang awalnya tidak percaya dan berpikir positif atas semua gangguan yang dialami oleh keluarga mendadak berubah. Lalu belum sempat dia mencerna apa yang ia lihat di depannya, ia dikejutkan oleh sebuah teriakan yang menggema dari dalam rumah
dan itu adalah teriakan dari Bida. Panugrah langsung tersentak. Dia langsung menutup pintu dengan tangan yang gemetar. Lalu ia langsung berlari ke kamar Evi untuk melihat keadaan Bida. Di sana, Bida nampak menggigil. Ia menatap mereka semua yang ada di sana. Dan tak lama kemudian, ia menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya pada saat itu. Bida berkata bahwa dia melihat wanita itu di jendela kecil yang ada di kamar mandi, seperti sedang memberi isyarat padanya yang tidak ia mengerti, dan tak lama kemudian dia tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat adalah sebuah sumur tua di belakang rumah ini. Entah ada hubungan apa dari wanita dan sumur itu, namun Bida nampaknya tidak mau memikirkan hal itu karena rasa takut yang ia rasakan. Baru kali ini ditampakin sama sosok kayak gitu. Padahal selama aku ritual mandi tengah malam, gak pernah sekalipun ada kejadian kayak gitu, kata Bida sambil bergetar. Evi yang tahu tentang rumah itu langsung berkata kepada Panugraha. Dia merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu terhadap sosok yang sedang meneror mereka di dalam rumah itu. Wah, kayaknya memang sudah saatnya kita tidak mengabaikan teror ini deh. Aku emang udah tahu dari warga kampung dan teman-teman sekolah. Mereka udah mewanti-wanti tentang sosok wanita berkebaya coklat ini, karena memang sosok itu selalu muncul di rumah ini, bahkan sebelum rumah ini dibeli sama kita. Panugrah terdiam. Dia melirik ke semua anggota keluarga, termasuk Bida yang masih ketakutan. Ya sudah, sekarang kalian tidur di dalam kamar Evi aja ya, biar besok kita cari tahu tentang rumah ini. Kamu antar Evi, biar kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita tenang, katanya sambil melirik ke semua orang yang ada di sana. Di pagi harinya, Panugrah akhirnya mendatangi kampung bersama Evi. Meskipun Evi sudah menceritakan apa yang ia ketahui tentang rumah tersebut, namun Panugrah masih belum percaya, sehingga ia mendatangi orang-orang di kampung untuk mencari tahu tentang siapa wanita berkebaya coklat itu. Pada awalnya, para warga yang ditemui hanya berbicara atas apa yang mereka ketahui saja. Namun, jawaban dari para warga nampak belum bisa membuat Panugrah puas. Sehingga para warga berkata bahwa lebih baik Panugrah menemui Abah Anom di rumahnya yang ada di ujung kampung apabila ingin mengetahui tentang rumah tersebut. Karena Abah Anom pernah bekerja di tempat itu dalam waktu yang lama. Panugrah dan Evi akhirnya berjalan kembali menemui Abah Anom di hari itu juga. Rupanya Abah Anom sedang tidak ada di rumah, sehingga Panugrah dan Evi harus menyusul ke kebun. Tepat ketika mereka bertemu dengannya, rupanya Abah Anom tahu bahwa mereka adalah keluarga yang tinggal di rumah tersebut sekarang. Abah Anom sudah menunggu kedatangan mereka, dan mereka berdua langsung disambut di saungnya di tengah kebun. Aku sudah menunggu kalian, karena kalian pasti datang karena sesuatu yang terjadi di rumah itu, katanya dengan nada yang pelan. Panugrah dan Evi mengangguk, sedangkan Mbak Anom duduk sambil menghirup rokok kreteknya. Butuh waktu beberapa saat hingga akhirnya ia pun bercerita. Dan ketika dia bercerita, akhirnya Pak Nugraha mengetahui bahwa rumah itu sebelumnya adalah milik dari seorang juragan sayur yang bernama Dadang. Dia memiliki istri yang cantik bernama Ina yang ia bawa dari kampungnya yang berada di selatan Jawa Barat. Ina dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang pendiam, dan salah satu baju favoritnya adalah kebaya berwarna coklat yang sering ia kenakan di sekitaran rumah. Pada awalnya, kehidupan mereka baik-baik saja. Mereka menjadi bandar sayur dan terkenal hingga ke penjuru kampung. Namun, tiba-tiba kehidupan Dadang berubah ketika ia kenal dengan beberapa pedagang di pasar induk. Lalu setelah itu, perlahan-lahan pergaulan di kota mulai masuk ke dalamnya. Dia yang awalnya langsung pulang ketika selesai menjual sayur ke pasar induk, mendadak berubah. Dadang menjadi lebih sering menggunakan uangnya untuk pergi ke klub malam dan berjudi. Alhasil, pembayaran untuk warga macet,
Dan hal itu membuat Dadang menjadi temperamental. Para warga yang awalnya mendekatinya kini mulai menjauh. Mereka lebih memilih bandar sayur lain yang pembayarannya lancar dibandingkan Dadang. Dan hal ini berdampak pada kehidupan Dadang, karena tanpa istrinya sadari, rupanya suaminya memiliki hutang yang sangat besar di luaran sana. Tentu saja hal itu membuat istrinya shock, sehingga hal itu menjadi sebuah pertengkaran hebat yang dilakukan oleh mereka berdua. Entah apa yang terjadi setelahnya, tiba-tiba saja Dadang dikejutkan oleh kabar tentang istrinya yang menghilang. Tepatnya ketika rumah tersebut akan disita oleh pihak bank beberapa hari kemudian. Banyak desas-desus yang beredar, seperti istrinya yang pulang ke kampungnya karena tak tahan dengan kelakuan Dadang, atau istrinya dibunuh di dalam rumah itu karena sifat Dadang yang temperamental. Namun, itu hanya cerita dari masyarakat kampung yang tidak bisa dipercaya, karena tidak ada bukti Dadang melakukan kekerasan kepada istrinya. Meskipun tepat ketika waktu yang ditentukan tiba, akhirnya rumah itu disita oleh pihak bank dan Dadang dikabarkan meninggalkan rumah itu sampai sekarang. "Begini Jang Nugraha," kata Abah Anom sambil mengembuskan asap rokoknya. "Awalnya kami kira sosok yang muncul memakai kebaya coklat itu bukan Ina, karena kami tahunya dia itu pulang ke kampungnya. Kami juga tidak curiga Dadang, karena nggak mungkin dia membunuh istrinya akibat hutang. Tapi melihat sosok berkebaya coklat itu muncul dan wajahnya mirip dengan Ina, hal itu memperkuat pikiran kami bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Dadang dan Ina. Karena ketika kami coba cari lagi si Dadang, dia tidak bisa ditemukan dimanapun." Panugraha yang awal tidak percaya, kini mulai mengerti. Dia mengerti sekarang kenapa ada sosok wanita berkebaya coklat yang selalu mengganggu keluarganya. Dia berterima kasih kepada Abah Anom atas informasinya, dan sebelum ia pamit, dia bertanya satu kali lagi tentang kemunculan sosok itu. "Bah, kalau boleh tahu, biasanya warga nemu sosok itu di sebelah mana ya?" tanya Pak Nugraha. Abah Anom melirik, lalu ia memadamkan api rokoknya. "Biasanya mereka menemukan Ina di pintu, kadang ngintip di jendela. Tapi yang paling sering itu di sumur yang ada di belakang. Karena di belakang sana kan ada jalannya warga yang mau ke kebun atau ke sawah." Dek, jawaban dari Abah Anom tiba-tiba membuat jantung Panugraha berdetak dengan kencang. Kata-kata sumur membuat dirinya curiga, karena itu adalah tempat Biida yang kemarin malam tak sadarkan diri, juga penampakan yang ia lihat kemarin malam. Hal itu membuatnya langsung melirik pada anaknya Evi dan berkata, "Kayaknya kita harus ngecek sumur itu, Bi. Takutnya ada sesuatu di sana," katanya. Setelah mendengar penjelasan dari Abah Anom, Panugraha langsung menelpon seseorang. Dia menelpon beberapa tukang yang ia panggil untuk merenovasi rumah tersebut. Dia awalnya berkata bahwa ia ingin mengecek sumur belakang dan meminta beberapa orang untuk datang ke rumah. Sehari setelahnya, akhirnya tukang itu datang. Panugraha berkata bahwa dia ingin membetulkan pipa-pipa yang kemarin sempat pecah ketika dia melihat sosok berkebaya coklat itu. Lalu setelah itu, dia meminta para tukang untuk menggali lagi sumur itu agar bisa lebih dalam. Para tukang itu mengangguk atas pekerjaan yang akan mereka lakukan, dan tak lama setelah itu mereka langsung bekerja. Dan salah satu dari mereka masuk ke dalam sumur tua itu. Panugraha sebenarnya tidak memberitahu alasan yang sebenarnya, namun dalam pikirannya ada sesuatu yang mengganjal tentang sumur itu. Dan benar, tepat ketika para tukang itu menggali kembali tanah di sumur, mereka dikejutkan dengan penemuan beberapa tulang belulang manusia yang sudah terbenam lumpur. Lalu ada juga potongan baju kebaya coklat di dalam sana. Hal itu tentu membuat Panugraha terdiam. Semua penampakan, semua cerita yang dia dengar akhirnya terkuak. Sepertinya Ina yang merupakan penghuni rumah ini bukan menghilang sepenuhnya, tapi ia masuk ke dalam sumur ini dan meninggal dunia di dalamnya.
Meskipun dia tidak tahu apakah Ina melakukan itu akibat bundir atau dibunuh oleh Dadang, namun yang pasti semua penampakan yang terjadi di dalam rumah ini berasal dari tulang belulang Ina yang berada di dasar sumur. Hal itu tentu saja membuat warga kampung heboh. Mereka yang penasaran langsung berbondong-bondong mendatangi rumah itu untuk melihat tulang belulang. Panugraha langsung memanggil aparat setempat dan hal tersebut menjadi pembicaraan mereka. Karena selama ini mereka tidak tahu kemana Ina pergi selain kemunculannya sebagai sosok mengerikan di rumah ini. Semenjak penemuan tulang belulang Ina, Pak Nugraha memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Dia lebih memilih untuk menjadikan rumah itu sebagai villa dan akan menjualnya kembali pada orang luar. Sehingga seperti yang aku lihat ketika datang ke kampung, rumah itu kembali direnovasi karena rumah itu akan dijual kembali oleh Pak Nugraha sebagai villa. Aku tidak tahu apakah nanti pemilik barunya akan ditampaki lagi oleh sosok Ina yang kini sudah dimakamkan secara layak. Karena setelah hal itu terjadi, tidak ada kejadian lagi yang kami dengar tentang sosok di rumah itu. Dan kami selaku warga desa berharap pada siapapun pemilik rumah baru itu nantinya, mereka tidak akan menemukan penampakan mengerikan itu lagi. Dan semoga mereka betah tinggal di sana lebih lama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Wah, ngeri banget. Ternyata benar teman-teman. Di rumah yang ditempati keluarga Pak Nugraha itu ternyata masa lalunya kelam banget. Jadi awalnya rumah itu dibangun dan ditehuni ya oleh Pak Dadang Juragan Sayur. Nah, dia punya istri tuh namanya Bu Ina. Di situ dia awalnya baik-baik aja, tapi setelah dia mengalami masalah keluarga, akhirnya Bu Ina tiba-tiba hilang. Istrinya hilang tuh. Nah, istrinya suka pakai kebaya coklat. Nah, hilang, setelah hilang, rumahnya disita Bang, udah Pak Dadangnya hilang. Pergi dia. Tapi setelah itu ternyata warga di sekitaran diteror oleh sosok berkebaya coklat yang disinyalir itu adalah sosok dari istri Pak Dadang. Wah, sampai akhirnya terkuaklah oleh keluarga Pak Nugraha bahwasanya ditemukan kerangka manusia yang diduga milik dari istri Pak Dadang. Alhamdulillah ya bisa ketemu dan akhirnya dimakamkan secara layak. Semoga Pak Dadang ketemu dan biasanya kalau masih hidup pasti ketemu ya, karena pasti akan diselidiki dan pastinya akan mendapatkan ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatannya. Keren banget kisahnya Bang Sidik. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil ya dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya jangan lupa diklik juga agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa juga boleh, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.